Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 38793881. Bagaimana? Haruskah kalian memberitahu keberadaan Dev sekarang, atau kalian mati? Tanya pemuda berjubah hitam sambil melirik ke arah Sekte Jiwa Iblis. Murid dari Sekte Jiwa Iblis semuanya mengertakkan gigi dan tidak berkata apa-apa. Mata Yara juga penuh amarah. Kamu iblis bajingan. Kami tidak akan memberitahu tentang kebaikan Tuan Chen kepada Sekte Jiwa Iblis kami. Jika kamu mampu, bunuh saja kami. Melihat Yara masih tegas, pemuda berjubah hitam itu mengangkat bibirnya, tidak mudah membunuhmu, tapi orang-orang yang kubawa ke sini sudah lama tidak menyentuh seorang wanita, jadi ini saat yang tepat untuk mereka agar merasa nyaman. Pemuda berjubah hitam selesai berbicara, wajah orang-orang yang mengikuti tiba-tiba menunjukkan ekspresi penuh nafsu, dan mereka semua bersiap-siap, dan tawa mereka hampir keluar. Tidak tahu malu, dasar binatang. Yara mengumpat dengan marah. Yakub, sebaliknya, mengertakkan giginya, menahan aura menakutkan dari pemuda berjubah hitam, dan berkata, kata demi kata, jika kamu berani menyentuh Yara, aku akan mencabik-cabikmu. Hahaha, kamu tidak peduli dengan dirimu sendiri, tetapi kamu ingin mencabik-cabik kami. Kalau begitu, aku akan mengirimmu pergi dulu. Setelah mengatakan itu, pemuda berjubah hitam melepas lengan bajunya, dan Yakub tiba-tiba terbang ke belakang. Kemudian Yakub terjatuh ke tanah dan tidak bergerak. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan sama sekali tidak ada kemampuan untuk melawan. Yakub. Ketika Yara melihat ini, dia langsung berteriak. Bagaimana, apakah kamu akan memberitahuku? Selama kamu memberitahuku di mana Dev berada, aku akan melepaskanmu. Pemuda berjubah hitam itu bertanya lagi pada Yara. Tapi Yara mengertakkan gigi dan meludah dengan keras. Buka bajunya. Pemuda berjubah hitam melihat ini dan berkata sambil melambaikan tangannya. Yara ingin melawan, tetapi ditekan oleh aura pemuda berjubah hitam, dan dia tidak dapat bertindak sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika beberapa pria berjalan ke arahnya dengan senyum cabul di wajah mereka. Tepat ketika Yara pasrah dengan nasibnya, tiba-tiba terdengar suara dingin dan dingin. Begini caramu, seorang biksu agung yang bermartabat di alam kesengsaraan transendensi tingkat 9, menindas orang lain. Saat kata-kata itu jatuh, sosok Dev melintas dari kejauhan. Tuan Chen. Yara sangat terkejut melihat Dev. Dev memandang Yara dan kemudian ke Yakub. Saat ledakan kekuatan spiritual menembus ke dalam tubuh Yakub, yang tidak bergerak, perlahan bangkit. Tuan Chen, mengapa Anda ada di sini? Yakub juga sangat terkejut saat melihat Dev. Dia pikir dia tidak akan pernah melihat Dev lagi. Jika aku tidak datang, bukankah kamu dalam bahaya? Kata Dev sambil tersenyum tipis. Meskipun pihak lain adalah biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi. Saat ini, Dev tidak menganggapnya serius sama sekali. Tuan Chen, orang-orang ini semua adalah anjing dari aliansi penyegelan iblis. Mereka datang ke sini untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan Anda, tapi kami tidak memberitahu mereka. Aku tahu. Dev mengangguk, lalu menatap pemuda berjubah hitam itu. Kamu mencariku. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Biarkan mereka semua pergi. Kata Dev perlahan. Pemuda berjubah hitam melambaikan tangannya, dan Yara serta yang lainnya dilepaskan dari kendali. Kamu baru berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat. Aku bertanya-tanya mengapa pemimpin aliansi menggunakan imbalan 100 tahun untuk memburumu. Sungguh sia-sia. Aku tidak mengerti. Melihat Dev yang hanya memiliki kekuatan di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat, pemuda berjubah hitam berkata dengan nada meremehkan. Dev tidak menjelaskan, tapi melambai kepada pemuda berjubah hitam dan berkata dengan penuh kesombongan dan penghinaan, aku masih ada yang harus dilakukan, kalian semua berkumpul. Setelah aku menghabisi kalian, aku masih akan melanjutkan perjalanan. Sombong. Mata pemuda berjubah hitam itu menyipit, lalu dia melambaikan tangannya dan berkata, pergi dan tangkap anak ini. Pemuda berjubah hitam itu mengarahkan beberapa anak buahnya untuk menyerang Dev. Menghadapi beberapa orang pembudidaya iblis, Dev tetap tenang dan tenang, tanpa rasa panik. Tepat ketika Dev hendak mengambil tindakan, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menarik napas. Untuk menghadapi kalian hanya udang dan kepiting, jika aku mengambil tindakan, itu akan merusak citraku. Lebih baik aku membiarkan adikku maju.
Setelah Dev selesai berbicara, dia berpura-pura berkata, "Adik, ayo keluar." Diiringi teriakan Dev, bayangan hitam tiba-tiba muncul. Kemudian boneka setinggi 1 kaki itu muncul di depan Dev. Melihat pria jangkung dan kuat di depan mereka, Yakub dan Yara sedikit bingung. Mereka tidak tahu sejak kapan Dev menerima adik laki-laki. Namun pemuda berjubah hitam itu tersenyum dingin dan berkata, berpura-pura, "Ini hanya boneka. Apakah kamu ingin menakuti kami? Jangan takut, ayo bunuh boneka itu dulu." Pemuda berjubah hitam berkata, "Hanya boneka, seberapa kuatkah itu? Ayo, bunuh." Kemudian 5 pembudidaya iblis menyerang boneka Dev pada saat bersamaan. Yakub, Yara dan yang lainnya menatap kosong. Mereka tidak mengerti bagaimana Dev bisa menggunakan boneka. Bagaimana dia bisa berpikir untuk menggunakan boneka untuk melawan para penggarap iblis ini? Ini jelas tidak akan berhasil. Dev hanya ingin melihat seperti apa kekuatan boneka yang telah dia sempurnakan. Tubuh boneka itu tiba-tiba terbakar, seperti dewa api yang muncul dari neraka. Tingginya, dan setiap langkah yang diambilnya seakan membuat bumi bergetar. Boneka itu mengayunkan tinju raksasanya yang diselimuti api, dan setiap pukulan membawa kekuatan yang menghancurkan, seolah-olah akan membakar seluruh ruangan. Kelima pembudidaya iblis bergabung dan melancarkan serangan langsung ke boneka tersebut, tetapi boneka tersebut tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan tidak takut hidup atau mati. Inilah perbedaan antara boneka dan manusia. Dia tidak peduli dengan hidup atau matinya sendiri. Mengenai apakah Anda akan terluka, boneka-boneka ini tidak menganggapnya. Ini jauh lebih baik daripada manusia. Kelima pembudidaya iblis masing-masing menggunakan keterampilan khusus mereka, tetapi serangan dari pembudidaya iblis ini adalah itu seperti permainan anak-anak di depan boneka api, dan mereka dengan mudah tersebar oleh kobaran api. "Ini, apa asal-muasal boneka api ini?" seru seorang pembudidaya iblis, wajahnya sepucat kertas, dan suaranya penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Para pembudidaya iblis lainnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka tidak pernah mengira bahwa boneka bisa memiliki kekuatan sekuat itu. Api pamungkas, bagaimana boneka ini bisa memiliki api pamungkas? Tidak mungkin. Pemuda berjubah hitam itu juga terkejut. Ia menyadari bahwa api pada boneka itu bukanlah api biasa, melainkan api pamungkas. Ketika mereka mendengar itu adalah api pamungkas, kelima pembudidaya iblis tiba-tiba merasa pusing. Pantas saja serangan mereka tidak bisa menembus pada boneka api itu. Yara dan Yakub juga melihatnya, dan mereka tidak mengerti, bagaimana boneka Dev bisa memiliki api pamungkas. Sebagai anggota silsilah iblis api, Yakub memahami api pamungkas, dan dia juga dapat melihat bahwa api pamungkas dalam boneka ini ratusan kali lebih kuat dari miliknya. Sebuah boneka memiliki api pamungkas yang 100 kali lebih kuat dari dirinya, yang membuat Yakub bingung. Bagaimanapun juga, boneka adalah benda mati, dan tidak mungkin untuk mempelajari api pamungkas, tetapi dari mana datangnya api pamungkas pada wayang tersebut? Yakub sangat penasaran. Tampaknya setelah mengusir para pembudidaya iblis ini, dia bisa bertanya pada Dev. Pada saat ini, boneka tersebut sama sekali tidak dapat mendengar seruan penonton, dan terus mengayunkan tinju raksasanya, dan setiap serangan menjadi lebih ganas. Seorang kultivator iblis mencoba melawan dengan perisai kabut hitam, tetapi nyala api dengan mudah menembus kabut hitam, membungkus seluruh tubuhnya dengan api. Dia menjerit dan langsung berubah menjadi abu. Para pembudidaya iblis yang tersisa merasa ngeri ketika mereka melihat ini. Mereka mengerahkan kekuatan mereka yang paling kuat satu demi satu dalam upaya membalikkan keadaan. Namun, serangan mereka seperti menggelitik di depan boneka api. Seorang pembudidaya iblis mengembunkan bola kabut hitam dan melemparkannya ke boneka api itu, namun boneka api menghancurkan kabut hitam itu menjadi beberapa bagian dengan satu pukulan. Pembudidaya iblis lainnya tiba-tiba menamparkan tangannya ke tanah, dan rantai kabut hitam dengan cepat bergerak menuju boneka api, mencoba menggunakan rantai tersebut untuk menahan boneka api dan melemahkan kemampuan boneka api untuk bergerak. Namun, rantai kabut hitam itu terbakar habis oleh suhu tinggi saat bersentuhan dengan boneka api, tanpa efek sedikit pun. Astaga, boneka ini luar biasa. Dev sedikit terkejut saat melihat pemandangan di depannya. Aku tidak menyangka bahwa esensi api pamungkas dari Raja Bintang Api begitu kuat. Saat digunakan pada boneka, itu akan menjadi sangat kuat. Raja Iblis Awan Merah juga tidak menyangka bahwa boneka yang digerakkan oleh esensi api pamungkas itu begitu kuat. Pemuda berjubah hitam itu tercengang saat ini. Dia belum pernah melihat boneka yang begitu mengagumkan sebelumnya.
Boneka halus seperti ini biasanya hanya mengandalkan batu roh untuk menggerakkannya, dan itu hanyalah serangan kekuatan murni, dan tidak mungkin mereka bisa mencapai api pamungkas. Namun boneka ini sebenarnya memiliki api pamungkas di tubuhnya, dan sepertinya api pamungkasnya masih terus berubah, dan itu bukan hanya satu api pamungkas. Meski setiap serangan boneka tetap berupa pukulan, namun dipadukan dengan api pamungkas pada tubuh, hal ini sangat tidak nyaman. Dia tidak mengerti dari mana Dev mendapatkan boneka yang sangat mendominasi itu. Beberapa pembudidaya iblis merasa malu, tetapi boneka api itu terus menyerang ke depan. Setiap serangan dari boneka itu menghantam hati para penggarap iblis seperti palu yang berat. Mereka mulai panik dan formasi mereka secara bertahap menjadi tidak terorganisir. Pada saat ini, para penggarap iblis ini hanya bisa menangkis dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dalam kekacauan ini, boneka api menyerang dengan tinjunya lagi, dan nyala api menyerbu menuju penggarap iblis seperti naga raksasa. Kultivator iblis itu berteriak ketakutan dan mencoba melarikan diri, tetapi nyala api mengikutinya seperti bayangan dan menelannya utuh. Saat ini, hanya ada 2 pembudidaya iblis yang tersisa di medan perang. Mereka saling memandang dengan kebingungan di mata mereka. Karena panik dan putus asa, mereka tahu bahwa mereka tidak punya peluang untuk menang. Kedua pembudidaya iblis memandang pemuda berjubah hitam dan melihat bahwa pemuda berjubah hitam tidak berniat mengambil tindakan dan tidak membiarkan mereka mundur, sehingga keduanya hanya bisa bertarung mati-matian, mengeluarkan teknik terlarang paling ampuh untuk mencoba melawan api. Boneka, matilah bersama. Mereka menggumamkan kata-kata, membentuk segel dengan tangan mereka, dan aura kuat mulai berkumpul di sekitar mereka. Namun, sebelum teknik terlarang mereka selesai, boneka api itu bergegas ke depan mereka, dan kemudian meninju, dan api melonjak ke arah 2 pembudidaya iblis seperti aliran deras. Mereka tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka ditelan oleh api. Di bawah cahaya api, ekspresi mereka penuh dengan ketakutan dan keputusasaan, dan mereka akhirnya berubah menjadi 2 bola api dan menghilang tanpa jejak. Adik, kamu luar biasa. Dev melompat kegirangan, bahkan lebih bahagia daripada dia membunuh 5 pembudidaya iblis ini. Tapi menilai dari pertempuran ini, kekuatan boneka ini cukup untuk mencapai alam kesengsaraan transendensi tingkat 8. Apakah masih lebih kuat? Itu masih perlu pertempuran lain untuk dilihat. Tetapi bahkan jika dia berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 8, Dev sangat bahagia. Ini setara dengan memiliki pengawal tingkat 8 di sisinya. Yakub, Yara dan yang lainnya tidak hanya terkejut tetapi juga malu saat ini. Pemuda berjubah hitam itu sedikit mengernyit, tapi dia tidak merasakan kesedihan apapun karena anak buahnya yang mati itu. Alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan adalah karena dia ingin melihat level apa yang telah dicapai boneka Dev. Sekarang aku akhirnya tahu mengapa pemimpin aliansi menggunakan imbalan selama 100 tahun untuk memburumu. Ternyata bukan karena kamu hebat, tapi kamu memiliki boneka yang hebat. Tapi itu semua tidak ada gunanya. Bahkan jika kamu memiliki perlindungan dari boneka itu, aku akan membunuhmu hari ini juga. Setelah pemuda berjubah hitam selesai berbicara, auranya meletus lagi. Bersambung.